Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tahukah Anda siapa atau para pengusaha di bidang apa saja atau yang bekerja di bidang apa saja yang menjadi kaya raya, bahkan kemudian menguasai dunia ini, menjadi satu kerajaan bisnis yang menguasai dunia? Atau Anda sendiri mau seperti mereka? Jangan lupa, imajinasi Anda akan menentukan siapa Anda ke depan. Maka nonton sampai tuntas video singkat ini. Asyik. Pelajaran ini sebenarnya saya dapatkan saat kami berdiskusi dengan seorang teman, bankir senior, teman main tenis. Dia menyatakan pada saya, hanya 4 bidang usaha yang menjadikan orang kaya raya, bahkan bisa kaya dalam sekejap mata. Saya merenunginya hingga saya memperoleh informasi itu. Dan saya kemudian menambahkannya 1 atau 2 bidang usaha lagi yang saat itu beliau terlupakan barangkali. Apa saja itu? Pertama, para pengusaha yang bergerak di bidang migas, minyak dan gas bumi, atau mereka yang bekerja dalam kaitan dengan bisnis migas itu. Kita bisa saksikan sekarang, bahkan salah seorang yang dulu menguasai jaringan pemasaran atau perdagangan migas berkantor di Singapura, menjadi kontributor, salah satu kontributor terbesar untuk kemenangan politik negeri ini. Dan para pebisnisnya masih tetap percaya sampai hari ini. Saya sendiri sedikit pernah kecipratan pada saat seorang teman mengajak saya bertemu dengan sobatnya di Singapura. Dan pada saat itu saya kebagian sesuatu yang tidak perlu saya sampaikan kepada Anda. Dari siapa? Seorang pengusaha migas. Hanya karena persahabatan saja mereka bisa berbagi. Yang kedua, bidang usaha batu bara dan mineral, atau sekarang ini biasa disebut dengan istilah minerba. Ini tidak bisa dipungkiri. Kita lihat seperti Adaro, PT Adaro, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minerba lainnya. Bahkan hari ini tambang nikel menjadi begitu primadona. Iya, mineral, nikel. Mereka bisa kaya seketika. Tapi sayang sekali, para pemilik modal di tambang-tambang besar itu yang menguasai jaringan eksploitasi mineral nikel di Indonesia jatuh pada tangan asing. Itu sebagian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan bumi di garis mulai dari Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan sedikit Sulawesi Selatan kaya mineral nikel. Batu bara ada di Kalimantan dan Sumatera dan juga Papua. Semua pebisnis di bidang ini sekarang ini berjaya. Dan karena itu banyak daerah yang memiliki tambang minerba. Pertarungan di sana untuk memilih kepala daerah itu juga ditopang oleh para pebisnis bidang itu. Mungkin saya juga kelak di Sulawesi Tenggara nanti
pasti jika saya membangun Gubernur Sulawesi Tenggara atau calon Gubernur Sulawesi Tenggara, para pebisnis bidang minerba ini barangkali mereka juga bisa berkontribusi kepada saya. Tetapi hati-hati bagi para bisnis bidang minerba, karena ini kandungan bumi, harta karun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh Anda terus serahkan di situ. Itu hakikat. Bisnis yang ketiga dan terkait dengan yang keempat sebetulnya adalah telekomunikasi dan IT. Mereka yang bisnisnya sebetulnya main jaringan saja. Ini kekayaan sumber daya udara kita yang dimanfaatkan. Kita tahu salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang bisnis di Indonesia misalnya, yang pernah kemudian dijual ke Singapura beberapa puluh tahun lalu, begitu berjaya, PT Indosat. Bisnis menara sebetulnya dengan memanfaatkan kekayaan udara. Kaya raya juga. Dan menguasai jaringannya di seluruh dunia. IT, begitu juga. Kita lihat, kita tahu semua siapa itu Bill Gates yang menguasai jaringan IT dunia sekarang ini. Itu bisnis, sebetulnya bisnis program berdasarkan kreativitas individu-individu. Hari-hari ini misalnya di era corona ini, pandemi corona, dalam bekerja kita memanfaatkan atau hanya memanfaatkan IT, Zoom meeting, rapat tiap hari, nggak perlu di kantor, dari suatu tempat atau dari rumah, bisa kerja. Kita memanfaatkan ini, begitu masifnya yang memanfaatkan bisnis ini. Secara tidak sadar, saat yang sama, kita memperkaya orang-orang yang bergerak di bidang itu. Yang kelima adalah bisnis atau yang bekerja di bidang kehutanan, sumber daya kehutanan. Kita lihat di Indonesia, misalnya sejumlah perusahaan besar, tidak etis tentu saja untuk saya sebutkan namanya satu persatu. Tapi saya tahu mereka menguasai sumber daya alam Indonesia, sektor kehutanan. Barangkali ini yang agak sedikit terlupakan oleh teman saya tadi, yaitu kehutanan. Dan yang saya sebut terakhir, yang keenam adalah properti. Properti, kita tahu bersama, bisnis properti hari-hari ini sedang lesu. Tetapi mereka sebenarnya, sekali lagi, mereka memanfaatkan potensi pasar yang bersifat permanen, sehingga pendapatan yang diperoleh pun bersifat pasif. Jadi untuk bisnis properti meskipun menurun, tapi para pebisnisnya itu memanfaatkan kesempatan terus-menerus untuk dengan memperoleh pendapatan yang pasif. Apa yang saya mau katakan pada saudara-saudara, khususnya generasi muda, Anda boleh berimajinasi untuk menjadi orang kaya atau bekerja di sektor-sektor sekitar tadi. Tidak ada yang terlambat, apalagi Anda kalangan muda potensial. Yang diperlukan sekali lagi adalah imajinasi. Einstein, Profesor Einstein, Anda ingat, pernah menyatakan imajinasi itu lebih dari kreativitas.
Jadi orang mulai berimajinasi untuk menjadi sesuatu, maka insya Allah dia akan maju dirinya untuk mewujudkannya. Kira-kira begitu prinsipnya. Nah, mana yang Anda bisa masuki, sekali lagi silahkan Anda bayangkan. Tetapi dalam dunia bisnis yang pertama dan kedua, yaitu migas dan minerba, ini bukan modal warung kopi. Sebagian besar masyarakat dunia ini hanya akan terlibat dalam proses-proses itu, tidak akan menjadi pemiliknya, karena modalnya sangat luar biasa. Apa yang Anda bisa lakukan kalangan muda adalah yakni berimajinasi untuk menjadi bisnis di bidang IT. Tentu Anda juga bisa mencoba atau berusaha tetap mencari peluang di bidang-bidang yang lain, seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.